puskesmas, klinik hingga rumah sakit. Penyakit kronis yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi ada 9 diagnosa: diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruksi kronik, epilepsi, skizofrenia, stroke, dan sindroma lupus eritematosus. Pemberian obat kronis pada pasien JKN berpedoman pada restriksi formulari nasional. Restriksi formulari nasional adalah batasan penggunaan obat yang terkait indikasi, jumlah dan lama pemakaian obat untuk tiap kasus atau episode, kewenangan penulis resep, serta kondisi lain yang harus dipenuhi agar obat dapat diresepkan dengan baik dan benar. Pasien JKN yang menderita penyakit kronis dapat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit. Obat-obat penyakit kronis yang diresepkan oleh dokter setiap bulannya akan ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Namun sampai saat ini masih ada beberapa obat kronis yang tidak bisa terbayarkan oleh BPJS Kesehatan terkait kendala restriksi formulari nasional. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi ini yaitu orientasi pengenalan nilai etika dan instansi pada pemerintah dengan perjanjian kerja dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya memahami dan mengenalkan nilai etika pada instansi pemerintah, mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta mengembangkan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari tanggal 4 Juni sampai dengan 18 Juni 2025. Tempat pelaksanaannya di ruang farmasi RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kemudian untuk pemerintah Kota Surakarta, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota yang modern, tangguh, gesit, kreatif, sejahtera. Kemudian memiliki misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut struktur organisasi pemerintah daerah Kota Surakarta. Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota. Kemudian struktur organisasi perangkat daerah ada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kemudian ada dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Untuk OPD di Kota Surakarta, dinas daerahnya ada 20 dinas daerah, ada 7 badan daerah, 5 kecamatan. Kemudian visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan
daerah kabupaten atau kota. Berikut bahkan SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh kepala dinas, kemudian di bawahnya ada sekretaris, kemudian ada kepala bidang kesehatan masyarakat, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, ada kepala bidang pelayanan kesehatan, serta kepala bidang sumber daya kesehatan. Kemudian ada lagi UPTD, UOBK, dan UOBS. Kemudian visi misi RSUD Bung Karno. Visi RSUD Bung Karno yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras. Misinya meningkatkan pelayanan paripurna dengan bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan sumber daya manusia yang marsis, disiplin, lurus dan dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Kemudian dari rumusan tujuan yang akan dicapai oleh RSUD Bung Karno tahun 2003 sampai 2007 adalah terwujudnya pelayanan RSUD sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Berikut bahkan SOTK RSUD Bung Karno ada direktur, kemudian di bawahnya direktur ada SPI dan komite, kemudian ada kepala bidang tata usaha, kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan, ada kepala bidang penunjang, kemudian di bawah kepala bidang tata usaha ada kepala subbagian perencanaan dan keuangan, ada kepala subbagian administrasi dan kepegawaian dan organisasi. Selanjutnya di bawah kepala bagian pelayanan medis dan keperawatan ada kepala seksi pelayanan medis dan kepala seksi keperawatan. Di bawahnya kepala bidang penunjang ada kasih penunjang medis dan kasih penunjang non medis. Kemudian identifikasi isu yang saya ambil, pemberian obat kronis pada pasien JKN berpedoman pada restriksi nasional. Restriksi nasional merupakan batasan obat yang terkait indikasi jumlah dan lama pemberian obat, kewenangan penulis resep, serta kondisi lain yang harus dipenuhi agar obat dapat diresepkan dengan baik. Namun sampai saat ini masih ada beberapa obat kronis yang tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan terkait kendala restriksi formularium nasional. Berikut data yang saya ambil, data klaim obat kronis yang tidak terbayarkan tahun 2024. Di sebelah kanan itu merupakan tabel item obat apa saja yang tidak bisa terklaim karena batasan restriksi. Ada clopidogrel, clozapin, candesartan, gabapentin, warfarin, kemudian ada fenovibral dan lain sebagainya. Kemudian yang gambar sebelah kiri itu merupakan data rupiah, jumlah nilai rupiah yang tidak terklaim. Ya, yang sebelah kiri dari mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2024. Ada Januari ada 1 juta sekian. Terus berdasarkan data di atas maka penulis berdasarkan kedua gambar maka perlu dikembangkan sistem atau fitur yang dapat membantu mempermudah dokter atau petugas farmasi dalam penulisan resep atau pemberian obat kronis pada pasien JKS sesuai dengan formularium nasional. Kemudian isu yang diangkat berdasarkan hasil analisa isu, maka isu strategis yang perlu diselesaikan yaitu kurang optimalnya pelaksanaan, penerapan dan pemahaman dokter dan petugas farmasi dalam peresepan obat
Kota Surakarta. Kemudian tujuan pengambilan gagasan ini meningkatkan resepan dan pemberian obat kronis pada pasien JKN sesuai restriksi formularium nasional dengan membuat sistem informasi pedoman restriksi obat kronis di SIM-RS sehingga tidak hanya dokter namun petugas farmasi dapat membantu untuk men-screening resep terutama resep obat kronis tersebut. Kemudian ada diagram fishbone dari yang pertama dari men atau manusianya itu DPJP dan petugas farmasi belum optimal dalam pemahaman tentang restriksi obat kronis sesuai dengan formularium nasional. Terus yang kedua materialnya adanya fotokopi resep sehingga dokter tidak melihat restriksi obat saat meresepkan obat kronis. Jadi sebelumnya telah saya usulkan penambahan restriksi obat namun di menu dokter input resep. Jadi saat dokter input resep sebenarnya tiap item obat kronisnya itu sebenarnya sudah ada restriksinya. Namun di lapangan karena adanya fotokopi resep tersebut, jadi setiap kali dokter menuliskan resep hanya berdasarkan kopi resepnya saja, tidak input obat satu-satu. Terus yang selanjutnya belum adanya fitur restriksi obat kronis di menu validasi resep di SIM-RS. Terus ada daftar obat kronis dan restriksi obat dalam pedoman formularium nasional tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Jadi sampai saat ini itu formularium nasional terpisah dalam SIM-RS. Jadi saat petugas farmasi memvalidasi terkadang tidak membuka formularium nasional tersebut karena tidak jadi satu dalam SIM-RS. Terus metodenya belum adanya monitoring dalam pemberian obat kronis. Jadi selama ini kan belum dimonitoring dalam pemberian obat kronis itu. Jadi sesuai dengan peresepan dokternya saja. Terutama di Kendari kan juga belum ada monitoringnya. Terus yang selanjutnya untuk lingkungannya restriksi obat kronis yang selalu update sehingga terapi medis ke pasien menyesuaikan. Jadi formularium nasional itu mungkin setiap update berkala. Jadi kadang restriksinya bisa berbeda-beda tergantung menyesuaikan itu terapi pasien. Kemudian muncullah gagasan optimalisasi peresepan obat kronis pada pasien JKN dengan di SIM-RS melalui SIM-RS. Kemudian tahapan kegiatan orientasi yaitu yang pertama melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait permasalahan dan kendala dalam peresepan obat kronis, mengajukan judul inovasi. Yang selanjutnya mencari daftar obat kronis di RSUD Bung Karno beserta restriksinya sesuai pedoman formularium nasional. Kemudian yang ketiga melakukan konsultasi dan diskusi dengan tim IT, memberikan data daftar obat kronis beserta restriksinya. Kemudian memunculkan restriksi obat kronis di SIM-RS saat petugas farmasi melakukan validasi resep. Kemudian ada ini daftar rencana kerja, ada mendata obat kronis yang ada di RSUD Bung Karno beserta restriksinya, kemudian berkoordinasi dengan tim IT dan tim IT terkait data obat kronis, memunculkan alat dan informasi yang menarik di SIM-RS, berkoordinasi dengan petugas farmasi terkait tampilan di SIM-RS, kemudian menambahkan menu restriksi obat kronis ke SIM-RS untuk evaluasi penulisan dan pemberian obat kronis. Kemudian ini hasilnya yang sebelah kanan itu merupakan tampilan sebelum adanya tambahan menu restriksi obat kronis pada saat validasi resep. Kalau di sebelah kanan cuma ada kode barang, nama barang, jumlah, aturan pakai. Kemudian yang kotaan itu restriksinya Bu, tambahan menu restriksi. Jadi setiap kali ada peresepan terutama obat kronis nanti muncul restriksinya di situ. Jadi petugas farmasi yang bertugas untuk memvalidasi resep bisa langsung membaca restriksinya di situ. Kalau misalnya nanti
restriksinya, maka petugas farmasi akan mengkonfirmasi ke DPJP untuk mensubstitusi atau tetap menggunakan obat tersebut tapi dengan alasan kondisi klinis pasien biasanya. Kemudian ada dokumentasi kegiatan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua mencari literatur restriksi obat kronis sesuai dengan formulario nasional, berdiskusi dengan tim IT, dan sosialisasi dengan petugas farmasi. Ini pengelompokan jenis obat kronis yang ada di RSUD Bung Karno. Saya kelompokkan berdasarkan kode barang di RSUD Bung Karno serta nama obat di SIM RS, dan restriksinya saya ambil dari formulario nasional. Hasil output kegiatan yang pertama, mempermudah petugas farmasi dalam men-screening resep obat kronis sesuai dengan restriksi formulario nasional. Adanya data ringkasan terkait restriksi obat kronis, dan adapun kegiatan ini telah memberikan manfaat bagi petugas farmasi dalam mentelaah resep obat kronis dan membantu tim Kesmik dalam menekan klaim pending untuk obat kronis. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya Mbak Tika. Sangat menarik. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab selama 10 menit kepada para penilai dan audiens. Kita silakan. Memang dibatasi 10 menit ya? Enggak ya? 10 menit ya. Terima kasih Mbak Tika atas presentasinya. Ya, dari permasalahan yang diangkat ini sebetulnya memang sudah menjadi permasalahan yang lama ya. Mbak Tika sudah beberapa kali menyampaikan kepada kami, baik untuk laporan maupun berdiskusi. Berarti dengan adanya makalah ini, inovasi ini, berarti harapannya nanti permasalahan-permasalahan itu menjadi berkurang dan tidak ada lagi yang pending ya Mbak ya, seperti itu. Sebelum masuk kepada ini materi fokus kepada teknis kefarmasian, karena di dalam tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada pegawai P3K ini, saya juga mau menguji dulu pemahaman peserta terhadap kondisi ataupun struktur organisasi yang ada di pemerintah kota, baik itu pemerintah kota maupun di OPD Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit Bung Karno ya, karena itu penting sekali di mana peserta ini bekerja itu harus tahu kedudukannya dulu ya, lingkungannya, kedudukan rumahnya itu berada di mana, itu penting sekali untuk paham dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan struktur organisasi pemerintah kota, karena itu memang sudah menjadi template ya, template seperti itu. Nah, tapi saya juga ingin tahu apakah itu hanya di copy paste saja, tetapi apa betul-betul dipahami. Saya mau bertanya dulu. Tadi terkait dengan struktur organisasi pemerintah kota, di sana ada dinas, ada badan, ya, ada kecamatan, ada inspektorat, seperti itu. Kemudian ada DPRD, ada sekretaris dewan, ya toh. Nah, saya ingin tahu dulu, ini sekretaris dewan itu berfungsi apa Mbak? Tolong dijelaskan sepemahaman Mbak Tika saja, tidak usah teoritis. Jadi fungsinya sekretariat dewan ini seperti apa dan status pegawai-pegawai di sana itu seperti apa? Maksudnya itu kan beda ya dengan anggota dewan ya. Ya, berbeda apa sama lah untuk dijelaskan dulu. Bianti,
dewan. Sekretariat dewan itu berfungsi sebagai untuk membantu pelaksanaan jalannya pemerintahan, membantu DPRD, membantu dewan untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Ya. Terus untuk status pegawaian, artinya mereka itu sama seperti dewan. Kalau dewan itu kan periodisasi ya. Kalau di sekretariatnya seperti apa? Kalau sekretariatnya setahu saya ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Kalau dewan kan secara periodik 5 tahun sekali. Kalau sekretariatnya yang mengangkat wali kota, Bu, berdasarkan SK wali kota. Betul. Gitu, setahu saya. Ya, berarti sekretariat dewan itu memang membantu jalannya pemerintahan khususnya di DPR itu, ya, betul. Terus mereka itu juga ini Mbak, ASN, mereka itu ASN. Jadi tata cara, tata kelola, tata kepegawaiannya sama dengan UPD yang lain. Ya, itu ya, ini ya. Jadi karena kan ada kalau digambar kan di sana sendiri, itu kok tidak di sini, kenapa? Itu ada penjelasannya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, di bawahnya wali kota itu ada itu ya, sekretaris daerah ya. Ya, coba ditampilkan Mas. Tadi di sudut ada nggak ya? Ada ya. Nah, di dalam sekretaris daerah itu mungkin tanpa di situ, tanpa ditulis, itu Mbak Kartika tahu nggak ya, di dalam sekretariat itu ada beberapa bagian. Ada ya? Ada apa enggak? Menurut Yus rasa disebutnya sekarang di sekretariat, di kotak sekretariat daerah itu ada struktur lagi apa enggak? Gitu ya. Ada enggak ya? Kalau dari gambar tidak ada. Ya sudah, jadi di gambar memang tidak ada ya, tetapi di dalam sekretariat daerah itu ada bagian-bagian ya, ada bagian umum, perekonomian ya, yang dipimpin oleh kepala bagian, ada administrasi, ada ekonomi dan pengembangan gitu. Nanti coba dicari referensi lagi ya. Jadi di dalam sekretariat daerah itu ada struktur lagi ya, kepala bagian yang fungsinya juga membantu sekretaris daerah di dalam mengkoordinasikan dinas-dinas bagian badan kecamatan inspektorat. Ya, itu sebagai pengetahuan. Oke, nah sekarang masuk di dalam teknis ya, teknis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa permasalahan ini memang sudah lama dengan berbagai kondisi sehingga belum ada jalan keluar. Nah, Mbak Tika mengangkat hal ini. Yang saya mau tanyakan ini untuk ini Mbak, restriksi atau apa itu, daftar obat itu sifatnya itu menetap apa ada suatu regulasi yang mengatur? Artinya gini, saat ini yang diatur itu obat itu saja, itu apakah selamanya itu, apakah itu nanti ada periodisasinya, bisa bertambah bisa berkurang gitu Mbak? Izin menjawab ya. Untuk restriksi dalam formulir nasional itu bisa bertambah ataupun berkurang sesuai dengan peraturan Kemenkes. Yang ditetapkan dalam formulir ini ya. Mengacu pada formulir nasional yang ditetapkan pemerintah setiap periodenya. Bahkan bisa restriksinya bisa berubah, jumlah peresepannya bisa berubah seiring berjalannya waktu, bisa bertambah item obatnya ataupun ada yang dikurangi atau dihilangkan. Mbak, kalau untuk saat ini sebetulnya daftar obat-obat yang tadi itu referensi itu sebetulnya sudah muncul di akunnya DBCP ya? Iya, sebelumnya sudah saya usulkan ke
input obat. Dulu kenapa memunculkannya di saat input obat, karena kan kewenangan input obat ada di dokter. Dulu tujuannya yaitu agar dokter ketika menginput obat memahami, tahu, baca restriksi obatnya. Kemudian setelah ada menu itu, tapi evaluasinya tidak signifikan, masih tetap ada peresepan yang di luar paparan itu, karena ternyata ada fitur copy resepnya itu. Jadi setiap dokter meresepkan langsung copy paste saat pemeriksaan sebelumnya. Jadi dokter tidak pernah melihat restriksi obat di tiap item obat itu. Nah, sekarang dengan adanya inovasi Mbak Tika ini, obat-obat itu tampil di menunya farmasi saat validasi resep, saat screening. Nanti ini tentunya suatu inovasi tentunya sudah sudah diprediksi ini nanti berjalan ada suatu kondisi-kondisi namanya analisa risiko ya. Nah, itu nanti kalau ini berjalan, itu tuh kemungkinan risikonya apa Mbak? Kalau ini nanti berjalan, tentunya kan ya kita berharap bisa berjalan mulus ya. Apa yang kita harapkan untuk benih-benih berkurang, dokter-dokter sudah mengurangi yang itu tidak bisa terklaim itu sudah terkurangi. Nah, tapi kan kita juga harus mengantisipasi risikonya. Risiko itu berarti hal yang negatif sudah terbayangkan apa belum? Hal negatif dari berjalannya inovasi ini, kemungkinan terjadi ini gitu. Mungkin yang sudah berjalan itu mungkin farmasi terlalu sering konfirmasi obat ke dokter kayaknya Bu. Jadi kan setelah adanya restriksi ini kan setiap petugas pasti tahu restriksi obatnya masuk apa enggak. Setiap kali obatnya tidak masuk kan farmasi konfirmasi ke dokter. Mungkin jadi frekuensi konfirmasi obat bertambah, jadi mungkin dokter agak sedikit terganggu. Itu bisa di ini kan. Ya makanya Mbak, apa itu seperti itu betul analisa risikonya dan perlu diupayakan tindakan pencegahan. Ya nanti itu untuk didiskusikan ya mungkin dengan Bu Dina ya, konsultasi. Karena memang benar kondisi seperti itu bisa saja terjadi karena kok farmasi telepon terus gitu ya. Nah itu untuk meminimalkan itu caranya nanti ini kan perlu juga hasilnya nanti setiap bulan dimonitoring ya. Saya monitoringnya mau jumlah klaimnya rupiah gitu. Untuk implementasinya kan yang tahu persis dengan nanti untuk di monitoring. Selain dimonitoring gambarkan itu sebagai saran Mbak, itu juga monitoring itu sudah implementasi apa belum? Sudah implementasi ya. Kapan ya itu saya koordinasi sama IT itu langsung diterapkan Berarti nanti klaim bulan Juni Bu ya. evaluasi. Ya, nanti klaim bulan Juni tolong dievaluasi apakah ada kenaikan. Ya kita tidak usah targetnya langsung kenaikannya tinggi ya. Yang penting nanti dalam tahun 2025 ini trennya meningkat gitu ya. Ya, seperti itu. Itu juga harus dimonitoring. Itu ya. Juga ini Mbak, terkait dengan yang di SIM RS tadi disampaikan bahwa formularium itu belum terintegrasi dengan SIM RS. Jadi saya bertanya untuk pengembangan di kemudian hari itu memang baiknya, idealnya
Idealnya iya sih Bu, kayak di PKU Solo itu Bu, itu kan SIM-RS-nya kalau bagian itu sudah bridging kayak ada restriksinya seperti ini. Semuanya berarti. Iya. Semua yang ada di formularium itu masuk di sini. Kayaknya tergantung ketersediaan obatnya juga. Mungkin kalau obat di formularium kan obatnya banyak, bukan nasional kan banyak. Kan yang menyesuaikan digunakan yang di rumah sakit. Jadi masukan bagi kami ya, mungkin nanti perlahan-lahan kita juga akan menuju ke sana ya. Dengan adanya formularium masuk di dalam SIM-RS kan juga mudah-mudah ya. Baik dari DPJP maupun ya, depannya mungkin bisa dikembangkan formularium rumah sakit ke bridging ke SIM-RS. Ya, oke-nya terima kasih. Ya. Saya kira gitu Mbak Ajeng, Mbak Kartika, bagus, terima kasih. Mungkin ada tanggapan yang lain, monggo. Yang Ibu Dina mungkin masih masukan saran atau cukup, monggo. Terima kasih Detika, selamat sudah melaksanakan seminar. Langsung ke teknis dari inovasi yang diajukan ya. Menarik sekali. Inovasi ini saya bilang apa ya, mengawali formula yang saat ini sedang kami upayakan di APBD, yaitu evaluasi. Gitu. Jadi tidak hanya obat kronis, kemudian juga tadi yang disebutkan bridging formularium ini sudah kita upayakan di evaluasi, tapi realisasinya kan kita masih menunggu pelaksanaan dan begitu. Jadi menjawab terkait disarankan di input resep ya, jadi ambil di input resep. Ini berarti saya sampaikan kalau di formula yang kita ajukan di informasi itu tidak hanya tampilan di input resep, tapi sudah membatasi pada saat dokter itu menginput. Dan tentu saja bagaimana pembatasan itu pedomannya adalah nama-nama obat dan prediksinya yang disusun oleh kita. Ya. Jadi kebetulan sekali berarti nanti salah satu poin untuk formularium rumah sakit dan restriksi obat kronis yang ditetapkan oleh BPJS, saya minta tolong untuk draftnya. Jadi itu pada saat realisasi dari pelaksanaan APBD, Mbak Tika berkoordinasi dengan Mas Tino untuk daftar-daftar juga bisa langsung dijadikan data untuk diaplikasikan pada vendor. Jadi itu sudah menjadi formula yang kita upayakan. Realisasinya masih menunggu ini, masih menunggu anggaran ya. Kemudian tadi bridging formularium itu termasuk dari di apa itu jadi di formularium rumah sakit itu dimasukkan ke input dokter. Nah, tadi ditanyakan risiko ya, resiko mungkin menjawab resiko penambahan konfirmasi ke dokter gitu ya. Itu nanti resiko di awal dengan pelaksanaan realisasi APBD. Di awal yaitu dokter menginput nggak bisa, karena nggak bisanya bukan karena nggak bisa itu salah, tapi nggak bisa karena tidak sesuai. Tapi dokter itu karena sudah jadi copy set ya, seperti itu ya, itu justru yang harus disiapkan di awal resiko itu. Dan ini saran saya, kami butuh advokasi itu. Jadi lintas bidang di awal sebelum programnya launching itu sudah disosialisasikan ke DPJP. Jadi tahap konfirmasi itu sudah di akhir ya, sudah diminimalis. Tapi untuk pelaksanaan inovasi ini ya resiko untuk penambahan frekuensi konfirmasi ya. Tapi dengan realisasi formula dari informasi, resiko itu di awal harus disosialisasikan itu di situ. Kemudian untuk monitoring kegiatan ini ya baik. Jadi nanti mungkin dalam proses saja dengan pelaksanaan ini dihitung yang klaim dan dibandingkan di bulan Mei dan Juni dengan pelaksanaan inovasi dengan meningkat atau menurun dalam bentuk laporan persentase seperti itu sih. Ya. Itu Bu Yanti ya, terima kasih.
Bu Dina atas masukan dan sarannya.